Haleluya, haleluya, haleluya. Salam surahku ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini pribadi. Lepas pribadi saudaraku, renungan pagi KPI Main Kaim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 atau pada tanggal 18 Tevet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 47 ayat 7 yang berkata demikian saudaraku. Dan Yusuf membawa Yakub ayahnya lalu menghadapkan dia ke hadapan Firaun dan Yakub memberkati Firaun. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah Yakub memberkati Firaun. Saudaraku, peristiwa di mana setelah seluruh keluarga Yusuf, ayahnya Yakub, semuanya dibawa saudaraku menuju ke tanah Mesir dan mereka masuk ke wilayah yang disebut nama wilayahnya itu Gosen, saudaraku, dan mereka tinggal di sana. Dan atas seizin Firaun pada waktu itu, Firaun mengizinkan keluarga Yakub ini berada di tanah Gosen, saudaraku, dan tanah tersebut memiliki areal yang memiliki padang yang baik, rumput yang baik, karena Yakub dan keluarganya secara umum mereka sebagai pengembala, saudaraku, dan tepat di daerah Gosen ini daerahnya cukup baik terhadap rumput-rumput yang banyak demikian, saudaraku. Dan tibalah waktunya Yusuf membawa ayahnya Yakub menghadap Firaun, saudaraku. Dan kita lihat dalam catatan firman pada saat menghadap ini, saudaraku, tidak ada satu catatan bahwa Yakub sujud menyembah kepada Firaun, saudaraku. Dan ini tidak tercatat. Beda dengan halnya kepada saudara-saudaranya pada saat bertemu Yusuf yang belum kenal pada waktu itu. 10 saudaranya semuanya sujud menyembah, saudaraku. Tapi di dalam firman ini, kitab suci tidak mencatat bahwa Yakub menyembah kepada Firaun, saudaraku. Dan kedua, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, Yakub memberkati Firaun, saudaraku. Dan hal ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa iman ataupun leluhur-leluhur rohani kita, Elohim memberikan tentu contoh bagi kita, saudaraku, yang kita hidup di zaman sekarang ini. Mengapa hal itu dilakukan Yakub, saudaraku? Ya, tentu karena tahu bahwa Yakub juga sudah mendapat restu dan juga mendapat kemurahan di hadapan Firaun oleh karena anaknya Yusuf, saudaraku, sehingga dia tinggal di tanah Gosen, yang situasi pada waktu itu adalah suasana kekeringan, saudaraku. Kekeringannya bukan biasa-biasa saja, saudaraku, tapi kekeringan yang sangat dahsyat sekali, sehingga tidak ada makanan apapun di seluruh wilayah pada waktu itu, saudaraku. Hal ini kitab suci mencatat bahwa mereka sampai mencari makanan harus datang ke Yusuf. Bahkan mereka menjual ternak mereka, bahkan menjual tanah-tanah mereka semua untuk mendapatkan makanan itu, saudaraku. Kalau tidak, mereka akan mati. Sehingga kitab suci kita mencatat bahwa seluruh tanah di Mesir itu menjadi milik Firaun, saudaraku. Oleh karena mereka semua harus menjualnya, baik ternak maupun makanan, baik itu tanah-tanah mereka. Sehingga terjadilah, karena inilah kondisi kelaparan. Namun bagi keluarga Yusuf, saudaraku, Yakub dan seluruh keluarganya justru mendapatkan tanah, saudaraku. Justru berbanding terbalik yang terjadi, saudaraku, bagi keluarga Yakub ini, saudaraku. Dan dia tidak kekurangan akan makanan. Oleh karena rancangan Bapa Yahweh terjadi di tengah keluarga besar Yakub melalui proses yang Bapa Yahweh izinkan terhadap Yusuf, saudaraku. Karena Yusuf adalah orang nomor 2 pada waktu itu setelah Firaun sebagai raja di sana, saudaraku. Yang menjadi renungan yang selanjutnya, saudaraku, bahwa Yakub memberkati Firaun. Walaupun kita tahu bahwa Firaun tentu tidak menyembah kepada Bapa Yahweh,
dia menyembah kepada dewa-dewanya. Namun Yakub, firman mengatakan memberkati Firaun. Saudaraku, ini harus kita renungkan dan kita pahami bahwa kita juga hidup di zaman sekarang. Terkadang kita juga jangan a priori terhadap kita memberkati kepada orang lain, saudaraku. Terlalu sepertinya mengeksklusifkan diri. Kita tidak perlu memberkati orang yang di luar daripada iman kita. Ternyata tidak, saudaraku. Yakub lakukan ini, saudaraku. Karena apa? Karena memang Firaun adalah raja. Kedua, karena memang lewat Firaun lah keluarga mereka, seluruh keluarga besar mereka juga mendapat kemurahan, saudaraku. Di tengah situasi bangsa yang dalam keadaan penderitaan yang sangat hebat, saudaraku. Dan akhirnya Yakub memberkati terhadap Firaun ini, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sebagai kita yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh. Kita juga, saudaraku, kita bawa dalam doa-doa kita mendoakan kepada para pemimpin-pemimpin kita saat ini di bangsa ini, saudaraku, untuk mendoakan mereka dan memberkati mereka. Kita bukan justru menjelek-jelekkan mereka, saudaraku, menganggap bahwa kebijakan-kebijakan mereka itu tidak baik, kebijakan-kebijakan mereka bertentangan, saudaraku, dengan yang ada seperti itu, saudaraku. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, masih ada banyak sekali di sana sini bahwa dianggap keputusan pemerintah negara tentang bagaimana menghadapi pandemik yang saat seperti ini dianggap keliru, saudaraku. Tapi ini diizinkan, saudaraku. Kita ikuti teladan apa yang dilakukan oleh Yakub. Kita tetap berdoa dan memberkati pemimpin itu, saudaraku. Karena pemimpin di negeri kita ini juga bukan atas kemauan kita, tentunya semua atas seizin Bapa Yahweh. Dan kita juga diizinkan berada di negeri Indonesia ini dan hidup di Indonesia karena seizin Bapa Yahweh. Sehingga kita paham akan hal itu, sehingga cara pandang dan berpikir kita tidak seperti kecil, saudaraku, tapi kita berpikir yang lebih luas sebagai penduduk. Ada pemimpinnya, ada negaranya, ada wilayahnya, dan kita masuk bagian itu, dan kita juga bisa dan memberkati para pemimpin kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita terus diberkati. Sama seperti Yakub, saudaraku, diberkati seluruh keluarga di tengah-tengah keadaan kelaparan yang sangat hebat di Mesir pada waktu itu. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.